Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari kelas 8B, peserta TMBB SMPN 3 Cililin. Ini saya akan menceritakan kisah bawang merah dan bawang putih. Penulis MB Rahimansyah R, penerbit Sandrojaya, tahun terbit tahun 2000, jumlah halaman 22 halaman. Selamat mendengarkan. Suatu hari, di sebuah desa, ada gadis yang bernama Bawang Putih. Dia adalah gadis yang tidak mempunyai seorang ibu dan ayah. Dia hidup bersama ibu tirinya yang juga mempunyai anak seusia dirinya. Namanya Bawang Merah. Namun Bawang Putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Sedangkan Bawang Merah, dia tidak pernah disuruh bekerja. Sehari-harinya hanya bersolek-solek dan bermalas-malasan. Suatu hari, Bawang Putih diperintahkan mencuci pakaian kotor di sungai. Lalu ia menemukan seekor ikan gelepar-gelepar di atas tanah. Bawang Putih mencoba untuk menolong ikan itu. Lalu ia memungut dan memasukkannya ke sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. "Terima kasih Bawang Putih karena sudah menolongku, dan mulai sekarang juga akan menolongmu." Ternyata ikan itu ikan jelmaan dewa, dan Bawang Putih terkejut mendengar suara ikan itu. Karena tahu ikan mas itu jelmaan dewa, keesokan harinya Bawang Merah menangkap dan memasak ikan itu bersama ibunya. Lalu mereka menyisakan tulang ikan itu untuk Bawang Putih. Setelah Bawang Putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka berpura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu Bawang Putih dipersilahkan memakan. Bawang Putih membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Ibu dan anak itu hanya tertawa lepas, penuh kemenangan. Bawang Putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Keesokan harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur, tumbuh tumbuhan bunga yang indah. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar. Tempat duri ikan itu dikubur. Bawang Merah dan ibunya menyambut dengan terpongoh-pongoh. Melihat ada tamu yang penting, Bawang Putih pun ikut keluar rumah. Karena pangeran itu tahu bahwa bunga yang mekar di halaman rumahnya adalah bunga dari tulang ikan jelmaan dewa yang sudah dimasak oleh Bawang Merah dan ibunya. Mereka pun terkena kutukan dan mengeluarkan sisik dari tubuhnya. Dan mereka pun memohon ampun kepada sang pangeran. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Di ajang Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.